Puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Forum Komunikasi Pemuda Bopolo Kabupaten Buru Kamis pagi menggelar aksi demo meminta pemerintah Provinsi Maluku menutup aktivitas PT Buana Pratama Sejahtera yang oleh pemerintah diberi izin melakukan pekerjaan normalisasi Sungai Anahoi di Desa Kayeli, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Menurut para mahasiswa, PT BPS telah melanggar batas perjanjian, yaitu dengan mengambil kekayaan emas milik masyarakat Buru di luar dari izin operasional. Para demonstran menduga izin normalisasi hanyalah kedok semata untuk meraup keuntungan sepihak, karena dalam kenyataan selama 3 tahun BPS beroperasi, pembersihan lokasi tambang dari limbah, merkuri, dan cyanida yang selama ini menjadi fokus Pemprov ternyata tak berjalan di lapangan. Fakta yang terjadi adalah PT BPS yang disokong ESDM Maluku mengangkut material mengandung emas ditampung pada lokasi khusus, yakni di Sungai Baspoli untuk dikelola kembali. Agar tidak terjadi konflik dan menimbulkan masalah baru, para demonstran mendesak agar tambang rakyat ini segera ditutup. Selain meminta agar operasional BPS ditutup, para pendemo juga meminta agar imigrasi melakukan penyelidikan keberadaan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh PT BPS. Mereka menduga keberadaan tenaga kerja asing itu ilegal. Dalam aksi demo tersebut, para pendemo meminta agar Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan penyelidikan terhadap Kadis ESDM Maluku Martana Nohi yang berperan besar sehingga PT BPS diberi izin melakukan normalisasi sungai. Kejaksaan Tinggi Maluku untuk meminta Bapak-Bapak Kejaksaan Tinggi Maluku menangkap saudara Martana Nohi untuk dimintai keterangannya terkait dengan mengeluarkan izin operasional pengangkatan sedimen di Gunung Botak. Mungkin itu dari Bapak. Seperti diketahui, Wakil Gubernur Maluku Said Sahubrua Rabu kemarin menyatakan aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru harus ditutup, menindaklanjuti surat Bupati Buru Ramli Umar Sugi pada tanggal 5 Januari 2018. Pengolahan dengan pola rendaman dengan bahan kimia asam cyanida dan cairan HO2 di Sungai Anahoi. Kondisi ini juga terjadi di kawasan Gunung Botak dengan penambangan dari luar Maluku. Bupati Ramli melaporkan saat ini lebih dari 13.000 penambang ilegal dari luar Maluku kembali melakukan aktivitas penambangan dengan sistem rendaman, damping, dan tambak larut menggunakan merkuri maupun cyanida. Sahubrua mengemukakan tindakan tegas harus diberlakukan karena mengancam lingkungan maupun kesehatan warga Kabupaten Buru.